semua? Apa kabar hari ini anakku? Oke, semoga kita tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, saya mau periksa dulu kebersihan kelas kita. Apakah masih ada sampah-sampah? Coba diperhatikan dulu, jangan sampai ada sampah-sampah di dalam pembelajaran kita. Iya, ada dibuang. Ini dibuang sampahnya keluar. Yang ada tisu dilatih, lihat dulu. Sudah? Ya, dilihat dulu semua sampah-sampahnya dibuang keluar. Nah, kemudian perempuannya yang dilihat dulu, rambut-rambutnya dirapikan. Rambutnya dirapikan. Ya, diikat rambutnya. Ya, yang laki-laki bajunya dimasukkan, yang rapi semua. Ya, dasinya dibaguskan. Oke. Ya. Untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu saya lihat kehadiran kita. Hadir semua anak-anakku? Oke, saya mau absen dulu ya untuk absennya. Nah, di sini anak-anakku, saya telah membuat kelompok masing-masing kepada kalian dan duduk di kelompok masing-masing ya. Untuk yang pertama, kelompok 1 di sebelah kanan ini, yaitu si Rahel, si Lago, si Lomi, si Ray. Iya. Untuk kelompok 2, di sini si Cinta, Ageltia, Tasya, Ropelita, Vika. Ya, nah, ya, kelompok 3, si Daniel, si Novita, si Adinda, si Asima. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4, Sarah, si Histria, Cesi, Mendra, Cinta Sinaga. Kemudian kelompok 4, kelompok 5, Nadia, Hijaya, Fadila, Deswi, Afifah, Novia, si Adinda. Ya. Kemudian kelompok 6, si Dwi Gita, si Kasih, Jaskia, Elsa, Rahel, Martunas. Iya, terima kasih kepada Rahel ya yang hadir dan juga si Martunas. Kemudian kelompok lain bisa saya panggil tadi ya. Oke, itu dia semua. Itu dia. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu topik pembelajaran kita tentang bisnis online, yaitu pembuatan akun media sosial. Ya. Sebelum kita mulai pembuatan akun media sosial, pertama sekali, minggu yang lewat kita telah mempelajari bagaimana cara pembuatan email. Ya. Yang jelas email ini, minggu yang lalu sudah kita pelajari, itu hal yang paling pokok di dalam pembuatan media sosial. Ya. Jadi untuk pembuatan media sosial itu elektronik mail itu sangat penting. Nah, mungkin Anda masih ingin saya tanyakan sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita. Bagaimana atau apa pengertian dari media sosial yang kamu ketahui? Siapa yang tahu? Ya, coba dijawab dulu. Email adalah, coba. Enggak, email. Tapi minggu yang lalu. Siapa yang tahu pengertian dari email? Ya, teman siapa? 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 Ini.
Pengertian dari email yang kamu tahu. Jadi pengertian dari email yang saya ketahui merupakan singkatan dari yaitu electronic mail. Electronic mail ini dapat diartikan sebagai surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, dengan smartphone ataupun alat komunikasi lainnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, otomatis. Ya, masih tahu kita pembelajaran yang lalu, ya. Kemudian di situ kalau nggak salah kita mempelajari tujuan email itu untuk apa minggu yang lalu. Apa kira-kira tujuan dari yang kamu tahu? Siapa yang tahu? Ya. Tujuan email yang saya ketahui adalah salah satunya mengaitkan akun email untuk mendaftarkan akun media sosial. Oke, ya terima kasih. Itu dia. Itu yang kita buat ya. Untuk pembuatan email dengan tujuan ya salah satu untuk pembuatan email. Itulah pembelajaran kita minggu yang lalu. Ini mau kita lanjutkan untuk pembelajaran sekarang. Tetapi untuk pembelajaran sekarang kita mau memulai, sebelumnya kita tidak lupa mencintai negara kesatuan Republik Indonesia kita ini dengan menyanyikan lagu nasional. Ya, jangan lupa kita. Sebelum lanjutkan pembelajaran kita wajib menyanyikan lagu nasional kita. Siapa dulu? Iya, oke. Wakil ketua kelas dirijen kita sekarang. Ya. Untuk membawakan lagu nasional kita. Ya. Berdiri semua. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, tidak lupa kita juga merasa bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta kita untuk berdoa, ya, untuk sekretaris kita buat doa berapa? Ya, sekretaris dari BDP Anam. Ya, terima kasih kepada anak kita yang sudah memberikan doa untuk hari ini. Ya, semoga kita diberkati oleh Tuhan dan kuasa Sang Pencipta. Nah, kemudian kita memasuki
pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu bagaimana kita ingin membuat di dalam menerapkan sebuah pemasaran kita dengan menggunakan akun, yaitu akun media sosial. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana kita membuat akun media sosial itu agar nanti bisa kita mempromosikan barang kita atau produk kita ke media sosial. Yang jelas, sebelum kita membuat pembelajaran akun media sosial, sudah kita lakukan dulu pembuatan email. Yang lewat telah kita lakukan. Ya, jadi kita tinggal gampang bagaimana untuk pembuatan media sosial itu dengan email yang telah kamu buat. Ya, oke. Sebelum kita ingin membuat diskusi kelompok, pertama sekali mungkin Anda sudah memahami apa itu media sosial. Ya. Yang jelas di situ harus bisa kita kuasai bagaimana atau definisi apa yang kamu tahu tentang media sosial. Ya. Siapa yang tahu kira-kira untuk media sosial? Oke, itu. Ya, di Martunas, coba media sosial itu apa menurut Anda? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Martunas Manado dari kelompok 6. Media sosial menurut saya yaitu adalah suatu platform di mana kita dapat berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi informasi, serta memberikan suatu ide dengan seseorang, baik itu yang teman terdekat kita ataupun di luar teman terdekat kita. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tangan. Iya, di mana media sosial itu di dalam pengertian kita yaitu para pengguna dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau menciptakan atau meliputi dari jenis-jenis media sosial itu banyak, ya, yaitu bisa saja media sosial itu berbasis online. Ada juga media sosial itu yang harus kita buat secara offline, ya, bisa saja offline, ya. Atau bisa juga bagaimana teknologi itu berbasis web. Nah, jadi itu yang lebih rampung lagi untuk media sosial. Bagaimana kita berpartisipasi di dalam kelompok yang banyak. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwasanya media sosial itu untuk zaman now, zaman sekarang ini abad 21, ya, sangat familiar atau terkenal, sangat terkenal juga boleh. Dan tentu memiliki ciri-ciri apa yang kamu ketahui tentang media sosial itu. Oke, siapa tahu kira-kira ciri-ciri dari media sosial yang kamu tahu? Perkenalkan, nama saya Desti Yolanda dari kelompok 4. Berikut adalah beberapa ciri-ciri media sosial secara singkat. Yang pertama, dapat diakses melalui internet atau jaringan digital. Yang kedua, memberikan fitur untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara pengguna. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk membagikan dan mengkonsumsi konten. Yang keempat, memungkinkan pembuatan profil penggunaan identitas digital. Yang kelima, dapat digunakan untuk tujuan pribadi, sosial, bisnis, atau politik. Yang terakhir, menawarkan fitur untuk menghubungkan penggunaan dengan orang atau organisasi lain di seluruh dunia. Oke, itu dia ciri-ciri daripada media sosial, ya. Oke. Jadi di situ kita lihat yang pertama sekali harus bisa diaktifkan atau bisa diakses oleh internet. Itu yang paling utama, ya, bisa diakses oleh internet, ya. Diakses oleh internet, kemudian memberi fitur untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna. Itu ciri-ciri yang benar. Kalau tidak bisa berinteraksi, berarti itu kan media sosial. Saya memiliki akun media sosial, tapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang jelas itu tidak termasuk ciri-ciri. Tapi kalau bisa berinteraksi, berarti itu sudah termasuk media sosial. Ya. Nah, kemudian dapat digunakan dalam tujuan pribadi maupun sebagai bisnis. Itu juga benar yang dikatakan oleh teman kita tadi.
bisa sebagai bisnis, atau bisa sebagai politik juga. Ya. Itu dia. Nah kemudian yang berikut, bisa menawarkan fitur untuk menghubungkan pengguna dengan orang atau organisasi di seluruh dunia. Berarti worldwide, untuk jaringan yang luas di seluruh dunia. Itu ciri-cirinya. Nah kemudian kita perlu tahu bahwasanya media sosial itu ada memiliki fungsi utamanya, yaitu secara umum. Apakah Anda mengetahui fungsi utama atau tujuan utama daripada media sosial itu secara umum? Kira-kira apa? Media sosial secara umum, ya? Apa itu? Ya, coba dari teman kita, pelan-pelan biar bisa kita lihat. Perkenalkan, saya Rinda dari kelompok 5. Fungsi media sosial yang paling umum, satu, komunikasi dan interaksi. Fungsi utama dari media sosial adalah memungkinkan Jaringan katanya, Bu, pengguna sebentar, Bu. untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan media sosial, pengguna dapat terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan orang-orang di seluruh dunia. Pengguna dapat membagikan informasi dan ide-ide mereka dengan orang lain, serta mengikuti berita dan peristiwa terbaru. 2. Memperluas jaringan sosial. Media sosial memungkinkan pengguna untuk memperluas jaringan sosial mereka dengan mudah. Dengan platform media sosial, pengguna dapat terhubung dengan orang-orang yang mereka tidak kenal sebelumnya, seperti rekan kerja bisnis, calon pelanggan, atau teman baru. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membangun komunitas dan meningkatkan visibilitas mereka di dunia maya. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Media sosial juga berfungsi sebagai alat pemasaran dan promosi yang efektif. Dengan media sosial, bisnis dapat mempromosikan produk dan jasa mereka secara gratis atau dengan biaya yang relatif murah. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik pelanggan baru. Yang keempat, hiburan. Media sosial juga memiliki fungsi hiburan yang penting. Pengguna dapat menemukan konten hiburan seperti video lucu, meme, dan game atau M di platform media sosial tersebut. Hal ini membuat pengguna dapat bersantai dan menghilangkan stres dengan mengakses konten yang mereka suka. Yang kelima, sumber informasi. Media sosial dapat menjadi sumber informasi yang penting bagi pengguna. Pengguna dapat mengakses berita, informasi tentang peristiwa terbaru, dan tren terbaru di media sosial. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru dalam berbagai topik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Untuk teman kita, ya. Iya, itu dia. Jadi di situ memiliki fungsi media sosial itu secara umum, ya. Jadi ada baiknya kita harus mengetahui itu, yaitu komunikasi dan interaksi. Itu kalau boleh ada interaksi berarti benar. Kemudian yang berikut memperluas jaringan sosial. Bagaimana lah jaringan kita hanya di satu kota saja, tapi ini seluruh provinsi ataupun seluruh daerah yang ada di Jakarta, bahkan di seluruh dunia. Kemudian yang berikut dengan adanya sebuah market atau pemasaran dan juga adanya sebuah promosi. Ya. Kalau tidak ada media sosial ini, mungkin kita tidak tahu promosi. Sama seperti misalnya yang ada di dalam kota Pematang Siantar ini. Kita ingin membuat sebuah promosi tentang periklanan atau pembuatan wedding untuk sebelum menikah. Itu apa namanya? Prawed, ya. Prawedding, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ingin membuat iklan, nah, boleh kita lakukan di dalam internet atau media sosial. Ya. Jadi ada teman saya juga untuk men-syuting video. Ya. Kalau kita ingin perlu, tinggal buka alamat daripada nama website mereka lengkap. Di situ nanti langsung tertera di media sosial, tertera nomor handphonenya, paket apa yang mau kita ambil, ya. Kalau ada pesta ulang tahun, mungkin bisa kita memilih siapa nanti entertainernya, ya.
Itu kira-kira, itu sangat perlu. Nah kemudian hiburan, ya, hiburan. Ada yang kita nonton, kadang zaman sekarang ini di sosial itu, ya sampai di rumah kita langsung lihat itu, tidak peduli siapa di kiri dan kanan, ya, itu kadang ya membuat kita hiburan atau nonton apa yang kita suka, ya saat penuh. Nah kemudian bisa kita buat juga sumber informasi, itu yang paling penting. Bagaimana informasi yang kita inginkan selalu ada pada media sosial. Oke. Nah kemudian tentunya kita tidak lari dari tujuan pembelajaran kita, yaitu membuat atau mendeskripsikan bagaimana pengertian media sosial itu. Ya, kalian sudah tahu tadi bagaimana pengertian media sosial itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikut, bagaimana kalian menguraikan ciri-ciri dari media sosial itu. Ciri-ciri yang penting yang tadi yang kita telah buat. Kemudian yang berikut, bagaimana melakukan dampak positif dan negatif pada media sosial. Kemudian yang berikut, bagaimana cara pembuatan media sosial yang akan kita buat. Itulah tujuan kita. Jadi sekarang kita telah membuat bagaimana pengertiannya dan juga bagaimana ciri-cirinya dan juga bagaimana dampak positifnya dan negatifnya. Tetapi sebelum masuk ke situ kita ingin membuat media sosial secara kelompok. Di situ saya sediakan sebuah pesawat komputer atau personal komputer yang akan bisa kamu pakai untuk mendesain, menciptakan media sosial yang akan kamu buat. Contohnya media sosial yang kamu tahu apa? Instagram, apa lagi? Facebook, apa lagi? Twitter, apa lagi? TikTok. Semuanya itu harus berawal dari mana? Harus memiliki email. Itulah yang paling pokok. Makanya email itu sangat penting untuk media sosial yang akan kita buat. Jadi di sini secara kelompok, kamu ingin mendesain kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Media sosial apa yang kamu sukai dan buat dulu cara membuatnya untuk media sosial tersebut. Lakukan dulu apa yang ingin kamu buat. Jadi secara kelompok saya beri waktu selama 15 menit untuk mendesain media sosial yang kamu inginkan. Terima kasih. Langkahnya nanti harus kamu selesaikan. Kemudian tampilkan. Dari belakang ini. Ya, kalau ada yang sulit boleh ditanyakan saya ya. Iya. Apa nama media sosial yang kamu sukai dan coba kamu buat media sosialnya?
akunnya dibuat dari email kamu, ya. Nanti kamu buat bagaimana langkah dalam pembuatannya. Itu yang kamu presentasikan. Langkah-langkah dalam pembuatannya. Baru nama media sosialnya, ya, itu dia. Buat kerangkanya. Mulai awal, kamu nanti buat bagaimana cara pembuatannya, dibuat kerangkanya, dibuka Google Chrome misalnya. Baru diketik ini, harus ada, ya. Coba kamu buat. Bagaimana diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, terus. Coba back kembali ke belakang. Ya, BDP doang, BDP aja. Baru kan 2023. Nah, ini oh itu. Hanya buang cengkak. Ya, itu apa? S. Ya. Ini buat apa ini? Facebook. Masa nggak bisa? Ulang back. Oh ya udah ganti email dulu. Akun email lain lah. Buat email aja dulu dari awal kalau nggak bisa. Ya.
Sampai di mana ini? Kode. Oh. Kode dari handphone ya. Ini sudah berhasil buat akunnya. Iya, sudah berhasil ya. Ya, masih belum berhasil ya. Ya, harus berhasil. Instagramnya dibuat media sosial. Ya, belum berhasil. Ya, diulang sampai berhasil. Ada yang sudah berhasil? Kelompok 3, sedikit lagi. Oke. Enggak lah, Gmail. Ya, ini kelompok 3 bikin apa? Instagram. Sudah berhasil? Oke. Langkah-langkahnya sudah tahu kan cara-cara pembuatannya? Ya. Sudah?
Ini kelompok satu pembuatan apa? Facebook. Facebook. Iya. Cookies Jamal Now. Gitu ya? Jamal. Nggak ngerti. Kue Jamal. Oh, yang tadi. Nah, ya. Dah. Bisa. Apa masalahnya? Verifikasi. Minta kode baru. Masuk ke handphone. Ya. Nomor berapa handphonenya? Jangan berulang-ulang. Mintanya nanti terlambat. Harus sabar kita. Perhatikan masuk notifikasinya. Enam digit. Sudah berhasil nomor 2? Belum. Belum. Ya. Oh, minta email ya? Ke nomor handphone kau buat? Oh, nggak masuk? Oke, kelompok 6 sudah siap akunnya. Oke, Instagram ya? Ya, Instagram. Ya, nanti kita langkah-langkah dalam pembuatan Instagramnya misalnya atau akun media sosialnya harus tahu. Udah ditulis? Dibuat aja nggak apa-apa. Terserahlah. Karena nama yang kamu buat akun itu sama aja. Yang cantik juga boleh, yang jelek juga boleh. Udah bisa mempromosikannya nanti? Oke, gampang ya.
Sudah? Oke, untuk yang pertama mempresentasikan kelompok pertama. Bagaimana terbentuk, kemudian langkah-langkah dalam pembuatannya bagaimana, harus bisa dipaparkan. Kemudian tujuan utama untuk pembuatan media sosial itu untuk apa? Nah. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kelompok 6 duluan, bisa? Ya. Oh ya. Oke. Ada yang sudah ready untuk mempresentasikan ke depan? Enggak ini. Bagian kalian nanti. Sudah bisa? Kelompok berapa yang sudah bisa? Maju ke depan. Ayo, maju kelompok 5. Iya, silakan. Ya, berikan semangat untuk kelompok 5. Tepuk tangan dulu. Iya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bagaimana cara kita membuat suatu media sosial dalam untuk memasarkan suatu produk atau barang. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu diri kami sendiri, yaitu saya Martonas Manalu sebagai protokol. Saya Rahel. Saya Jessica Tricayana sebagai penjelas. Saya Kasih. Saya Brigita Prilia. Sekarang kita langsung masuk ke topik yang telah tertuju, yaitu bagaimana cara kita membuat suatu akun untuk suatu yang akan kita jual. Baik, di sini kami ingin membuat salah satu media sosialnya yaitu Instagram. Jadi sebelumnya kami membuat email kami terlebih dahulu seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak, dan lalu kami masuk ke pembuatan akun Instagram. Jadi yang pertama, jadi yang pertama kita masuk ke dalam aplikasinya Instagram. Nah, nanti di situ ada pilihan yaitu sign up. Kita pilih sign up karena kita akan mendaftar akun Instagramnya terlebih dahulu. Nah, di situ nanti ada beberapa pilihan yang harus kita isi, yaitu ada email, nama pengguna, username, dan password. Nah, kita bisa masukkan email kita yang sebelumnya sudah kita buat, lalu kita masukkan nama pengguna, terus kita masukkan juga username beserta password kita. Setelah itu kita klik next. Nah, nanti akan muncul
muncul kode verifikasinya yang mana nanti itu harus kita isi. Nanti kode verifikasinya itu akan terkirim di Gmail kita. Nah, setelah itu kita masukkan kode tersebut. Selanjutnya mereka akan meminta konfirmasi nomor handphone. Nah, kita masukkanlah nomor handphone kita dan selanjutnya kita verifikasi nomor handphone kita. Nah, setelah itu kita pijit next dan akun kita sudah terdaftar. Selanjutnya kita kembali lagi ke halaman awalnya. Nah, di situ ada login. Di situ kita udah bisa login akun Instagram kita dengan memasukkan username dan password yang tadi sudah kita buat. Oke, setelah kita membuat suatu akun kita yang dari media sosial, kita akan masuk ke halaman utama, yaitu yang dimana akan menunjukkan beberapa pilihan kita. Baik itu di dalam Instagram ada beberapa pilihan, baik itu menjadi kita sebagai personal ataupun sebagai bisnis ataupun lainnya. Sebelum mengakhiri presentasi dari kelompok kami, adakah yang ingin ditanya? Oke, terima kasih kepada kelompok 5. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Mereka berhasil membuat akun Instagram. Yang pertama saya dulu yang tanya kepada kelompok 5. Apakah memang akun media sosial itu bisa mempromosikan sebuah produk yang akan kita jual ke Instagram? Baik, izin kami menjawab. Untuk mempromosikan sangat bisa menggunakan Instagram, terutama kepada influencer yang telah ikut serta dalam Instagram. Pasti mereka membutuhkan promosi-promosi baik pun dari luar ataupun dari dalam. Jadi kita mudah sekali menggunakan Instagram untuk mempromosikan suatu barang yang akan kita tawarkan kepada konsumen melalui dengan mempostingan ataupun membuat video kreatif yang mana itu dapat diposting juga, sehingga dapat menarik perhatian kepada konsumen untuk membeli ataupun menggunakan jasa ataupun produk yang kita buat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Iya. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan, atau bisa nggak kalau memang sudah berhasil, bisa nggak kalian tampilkan di proyektor itu Instagramnya? Itu dia. Bisa, Pak. Ya, coba dulu kepada untuk mengaktifkan di proyektor Instagramnya mau dibuat, ya ditampilkan. Coba disebut dulu namanya biar diketik di sana. Apa kira-kira nama Instagramnya? Kemudian apa ada passwordnya? Di sana dibuat, ya. Oke. Iya, jadi Operator, tolong dulu, yaitu Instagramnya ditampilkan di proyektor. Apakah memang sudah berhasil atau belum? Takut nanti belum berhasil. Iya, coba di sedikit biar di sedikit. Sudah, ya. Ya, sudah tampil apa nama Instagramnya? Biar ditampilkan. Yang lain, kelompok lain, kira-kira ada yang mau bertanya untuk teman kita dari kelompok 5? Dari kelompok 4? 3? Untuk mereka, ada yang mau ditanya? Sambil menunggu videonya. Oke. Ya. Perkenalkan, saya Linda dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan apakah ada kesulitan
kesulitan dalam membuat akun media sosial Instagram? Terima kasih. Oke, baiklah, anggapan menjawab dari berkenaan. Kelompok 3. 4. Baik, izin kami menjawab. Jadi dalam kesulitan dari membuat Instagram pastinya dari username. Kita tidak bisa membuat username sama dengan orang yang telah membuat, pasti ya kan. Jadi mungkin kesulitannya di situ mencari username yang memang belum ada sebelumnya. Selebihnya tidak ada sih, mudah sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi supaya jangan ada ganda atau dua atau sama dengan username, itu maksudnya. Jadi tidak boleh persis sama, ya. Jadi karena ada username yang sudah digunakan sebelumnya, itu tidak boleh. Ya, itu ya jawaban dari kelompok 5. Ada lagi kira-kira pertanyaan untuk mereka? Tidak ada. Oke. Saya lihat di proyektor sudah masuk, sudah nama Instagramnya apa itu tadi? Ya, dari mereka berenam, I know it. Ya, saya pasti tahu itu bahwasanya mereka kan makanya dibuat all in six. Mereka itu terus terkenal untuk yang enam ini. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 dari 6 bersaudara ini. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Dan kembali ke tempat. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat siang. Siang semua. Oke. Silakan duduk. Kemudian yang berikut dari kelompok 1, 2, 3, 4 masih ingin mempresentasikan apa yang ingin mau dipresentasikan, yaitu pembuatan akun media sosial. Kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Belum. Kelompok 1, 2. Kelompok tengah. Udah siap tadi. Nah, maju ke depan. Ayo, kelompok 4. Oke, maju ke depan. Iya. Ya, yang lain boleh maju untuk mempresentasikan apa kira-kira persentase yang harus dipaparkan ke depan. Tidak begitu sulit kok, seperti yang dibilang kelompok 5 tadi. Ya, media sosial yang berhasil untuk mereka tanyakan di sini Instagram. Ya, hanya waktu tidak sampai 5-10 menit sudah berhasil masuk. Nah, jadi dari kelompok 5, bagaimana Anda ingin memasarkan produk tersebut? Apakah bisa kamu bayangkan apa kira-kira iklan yang akan kamu tayangkan di dalam Instagram kamu? Apakah poster atau video? Bagaimana langkahnya? Nanti saya tanyakan lagi, ya. Bagaimana poster itu biar bisa saya lihat. Tetapi yang bisa melihat Instagram Anda harus yang berteman, begitu kan? Harus followersnya kan? Bisa orang awam yang tidak join bersama Instagram kalian? Bisa melihat, asal tahu nama Instagramnya gitu. Oh gitu ya.
Ya, begitu ya. Oke. Oke, untuk kelompok 4, ya silakan. Ya, maju ke depan. Iya. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami ingin menjelaskan cara membuat akun media sosial melalui Facebook. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rinda dan teman saya Desti Yolanda, lalu ada Tiwi, Novia, Nur Nadia, Fadila, Putri Zena, dan Afifah. Di sini saya akan memberitahukan cara membuat akun Facebook. Pertama, buka aplikasi Facebook dan ketuk buat akun baru. Kedua, ketuk mulai. Yang ketiga, ikuti petunjuk di layar dan masukkan nama depan dan nama belakang, tanggal lahir dan jenis kelamin. Yang keempat, masukkan nomor ponsel atau ketik gunakan alamat email Anda. Yang kelima, buat kata sandi yang mudah diingat. Lalu yang keenam, ketuk daftar, dan ketujuh, untuk menyelesaikan pembuatan akun, Anda harus mengafirmasi email atau nomor ponsel Anda. Lanjutkan. Sudah? Sekian diskusi kami tentang jika ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, mereka membuat akun media sosial yaitu Facebook. Dari mana? Dari internet. Ya, yang pertama mereka harus membuat email dulu katanya tadi. Baru mendaftar, yaitu sama dengan pembuatan Instagram. Kita harus memasuki seperti Google Chrome, baru kita daftar. Dimana yang pertama sekali dia disuruh daftar mulai dari awal tadi ya, dia sampai berhasil. Nah, kemudian teman-teman kita ada yang mau bertanya untuk kelompok 4 kira-kira? Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Tika Rapeni Sombing dari kelompok 2. Saya ingin bertanya ke kelompok 4. Apakah dengan menggunakan akun media sosial Facebook dapat meningkatkan penjualan atau promosi? Sedangkan dimana kita tahu sekarang banyak orang yang sudah tidak terlalu banyak memakai akun Facebook. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena kami mengetahui Facebook sudah jarang digunakan oleh orang-orang, jadi kami membuat akun cadangan, akun Instagram. Jadi jika ada yang tidak tertarik dari Facebook, ada akun Instagram. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian ada lagi yang memberikan tanggapan tentang penjelasan dari kelompok 4. Ya, kami persilakan. Yuk, silakan.
Facebook seperti pada kalangan orang tua ataupun ibu. Yang jadi kan ada nih fitur shop dalam Facebook atau juga bisa disebut dengan marketplace ada. Nah tapi dalam marketplace ini masih ada orang yang memosting tetapi tidak jujur, dalam arti itu hanya hoax. Jadi masih banyak penipuan sehingga menurut saya dalam Facebook ini belum terlalu kuat untuk keamanannya. Jadi masih ada orang yang ragu untuk membeli di Facebook gitu. Jadi mungkin itu masih banyak dampak kekurangannya ataupun dampak negatifnya dari memasarkan suatu produk, barang atau jasa dalam Facebook. Itu saja. Jadi pertanyaannya, apakah kalian masih yakin bahwa Facebook itu dapat meningkatkan keamanannya dan membuat semua pembeli konsumennya itu merasa yakin bahwa itu memang bagus, apalagi dalam fitur shop tersebut? Terima kasih. Ya, baik Pak. Sudah kami jelaskan bahwa selain akun Facebook, kami juga membuat akun Instagram. Jadi jika pembeli kurang merasa yakin, kami sudah meletakkan akun media sosial kami. Jadi jika ada kurang yakin bisa hubungi dari kami. Sebuah. Iya, sudah. Terima kasih. Kalau kurang puas nggak apa-apa, ditanya aja biar lebih jelas. Oke. Selanjutnya. Oke, terima kasih kepada kelompok 4, tepuk tangan. Iya. Ada lagi karena masih menantang dari kelompok 4, kalau ada yang mau ditanyakan boleh dijawab oleh mereka. Bagaimana? Oke, kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Baik, izinkan saya memberi pertanyaan. Kalian kan mau memasarkan produk melalui Facebook. Apa saja sih keunggulan Facebook biar bisa meningkatkan penjualan kalian? Iya, makasih. Ya, boleh temannya menjawab. Keunggulan daripada akun media sosial itu. Ya. Keunggulan Facebook tadi sudah diberitahukan dari kelompok 5 bahwa ada fitur marketplace. Dari situ juga bisa banyak konsumen yang dari orang tua juga yang bisa meningkatkan penjualan kami. Nah, sekian diskusi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, terima tangan. Iya, begitulah untuk presentasi daripada kelompok 4. Kami persilakan untuk duduk, ya. Kelompok 5 sudah, kelompok 4 sudah, satu kelompok lagi. Ada kira-kira yang bisa mempresentasikan cara pembuatan akun media sosialnya, baik itu Twitter, Instagram, ataupun Facebook, ataupun TikTok. Ya. Dari antara akun media sosial itu, kira-kira apa yang lebih familiar atau famous untuk zaman now? Instagram ya? Oke. Kelompok berapa? Kelompok 2. Sekarang untuk yang lain. Ya, kelompok 1. Ada lagi dari kelompok lain yang bisa? Sudah paham semua? Oke, untuk pembelajaran tentang pembuatan akun media sosial sudah kamu pahami. Untuk itu, saya ingin memberikan sebuah lembar kerja peserta didik yang bisa kamu jawab beserta soalnya. Ya, saya bagikan dulu untuk merefleksi bagaimana pembelajaran kita untuk hari ini. Ya.
Ya di situ saya bagikan lembar kerja untuk kalian diskusi kelompok dan dijawab dengan tepat. Ya, dijawab dengan tepat karena soalnya hampir sama jawabannya semua. Nah, ya. Jadi di situ kamu buat kelompok apa, kemudian dijawab jawabannya nanti di lembar kerja kita. Begitu kira-kira. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya. Saya beri waktu 10 menit. Oke. Diskusikan dengan temannya untuk menjawabnya karena hampir sama jawabannya itu, benar semua itu. Cuman di mana kriteria penilaiannya benar. Itu ya. Diskusikan dengan temannya supaya dapat nilai maksimal. Diskusikan dengan baik. Jawabannya hampir sama itu. Ya, yang rapi dicatat ya. Dijawab benar. Diskusikan dengan temannya biar bisa dapat hasil yang baik.
Iya, dijawab dengan benar, ya. Itu dia. Dari kelompok 1, ya hampir siap ya. Kelompok 2, ya juga sudah mau siap. Kelompok 3 juga, ya hampir selesai ya. Iya, kelompok 5, oh iya masih belum, masih mengerjakan ya. Kelompok 6, iya sudah hampir siap. Ya saya tunggu 2-3 menit lagi ya. Oke. Sudah siap? Ya, sedikit lagi ya. Oke. Ya, sedikit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Boleh dikumpul ketua kelompoknya mengumpul ke depan ya. Iya. Ketua kelompoknya mengumpul lembar kerja peserta didik LKPD-nya. Iya. Nanti akan saya koreksi dan akan saya lihat di mana hasil daripada hasil diskusi kalian ya. Oke, terima kasih kepada anak-anak didikku. Untuk hari ini, biar tambah semangat dulu kita berdoa ice breaking dulu, ya. Ya oke, ya siapa yang membuat ice breakingnya dulu? Maju ke depan. Iya, kelompok berapa? Oke, kelompok 5 maju dulu ke depan. Kita lihat dulu ice breakingnya. Semangat lagi. Oke, semangat dulu kita semua. Ya, maju ke depan. Yang penuh semangat dulu supaya jangan lemas-lemas kita ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ya. Iya. Iya, kayak gini. Pakai ini.
Berdiri. Orang ini. Oh ya, berdiri semua. Semuanya berdiri, biar lebih seru. Semua tangannya kan? Ada. Yang mana ada? Ya, baik kita mulai. Jadi yang pertama cari pasangan kita. Setelah itu mengangkat tangan di atasnya, tetapi Ya, berseling. nah kalau saya bilang up, yang bawahnya ke atas. Kalau misalnya down, setelah itu ada cheek, kalau cheek. Nah, yang terakhir ada top. Kalau disebut top, yang atas ke bawahnya, tapi yang bawah ini nggak boleh kena. Kalau kena, ada hukumannya. Iya. Kalau saya bilang down, ini yang atas, boleh yang bawahnya. Tapi nggak boleh sampai kena. Kalau kena, Hukum. ada hukuman. Ya, sudah mengerti? Ya, kita coba dulu ya. Up. Harus cepat. Up. Down. Lagi. Down. Shift. Bom. Iya, harus cepat ditarik supaya jangan kena. Bom katanya ya. Berarti mukul yang di bawahnya. Ya, biar jangan kena langsung tarik tangan kita. Oke, sudah paham semua? Iya, kita ulang. Ya, kita mulai. Ini kita sudah lihat. 1, 2, 3. Down. Down. Shift. Up. 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 Bom. Iya. Siapa yang kena? Siapa yang kena dihukum? Oke, dihukum. Dihukum, ya. Harus ada jujurnya, saya kena dihukum. Hukumannya apa? Ya nyanyi. Nyanyi hukumannya. Mana tadi? Nyanyi, ini salah tadi. Oke, sini. Mau nyanyi dulu. Ada. Oke. Demikian, terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya ya semangat ya terhibur. Oke, silakan duduk ya. Jadi ini salah satu yang salah, kena hukum dia. Ya, jadi untuk itu lagunya apa? Bikin karaoke-nya sayang untuk nada wanita. Iyalah. Apa biar di Ya, tepuk tangan semua. Ini hukuman bagi yang salah tadi speakingnya. Ya, kita saksikan untuk
Novia untuk menyanyikan lagu kesayangannya, ya. Oke. Biar nampak itunya. satu ini, ya. Oke. Jadi sudah semangat semua? Oke, kalau sudah semangat semua, kita hari ini untuk melebih semangat lagi, kita melanjutkan pembelajaran kita dengan adanya media sosial itu. Kembali lagi kita memiliki kekurangan dan kelebihannya, ya. Jadi kekurangan dan kelebihannya kita juga harus tahu apa itu kekurangan dan kelebihan dari media sosial. Sama seperti di dalam pembelajaran kita yang lalu, ya, kita telah mempelajari ada juga dampak negatif dan dampak positifnya. Oke, boleh diskusi sebentar? Boleh dipaparkan apa kira-kira dampak negatif dan dampak positifnya untuk media sosial tersebut? Ya, dari kelompok 2, kira-kira bisa kamu tahu apa dampak daripada media sosial itu? Bagaimana efeknya untuk kita para pemakai media sosial? Coba dipaparkan. Baik, adapun dampak media sosial dari sisi positif, yang pertama mempermudah komunikasi dimanapun kamu berada. Yang kedua, meninggalkan jejak dan bisa menjadi bukti yang kuat. Yang ketiga, menghilangkan rasa jenuh. Yang keempat, membuka peluang pekerjaan baru. Dan yang kelima, menambah teman juga koneksi. Adapun dampak negatif dari media sosial, yang pertama, apa yang sudah terkirim akan selalu meninggalkan jejak. Yang kedua, banyak modus penipuan beredar di media sosial. Yang ketiga, banyak hoaks yang beredar. Keempat, dampak media sosial bisa mengganggu kesehatan mental. Dan yang terakhir, tidak menghargai waktu bersama orang yang berada di sekitar kita. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Dia juga memberikan bagaimana dampak-dampak sisi positifnya, ya. Kalau kita lihat, ada lagi kira-kira masukan dari teman-teman yang bisa kita lihat apa dampak positif dan negatifnya? Kelompok 2, kelompok 3, 4. Kira-kira ada kekurangan atau kelebihannya boleh disampaikan. Ya, kelompok 5.
Ya, dampak positifnya ya, dampak negatifnya. Adapun dampak dari pemasaran yaitu media sosial, yaitu ada dampak positif. Yang pertama yaitu memperluas pasar bisnis. Kita tahu saat kita bermedia sosial kita dapat menjangkau orang yang tidak kita ketahui, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi adanya suatu media sosial mampu meningkatkan serta pelanggan yang baru masuk ke tempat kita lainnya. Yang kedua yaitu mampu bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Gimana caranya? Itu membuat suatu kreativitas inovasi dari kita, seperti baik itu poster, video pendek yang menarik pelanggan tersebut dapat memilih produk kita untuk dibeli. Yang ketiga itu meningkatkan brand awareness, di mana kita ada memiliki suatu brand namun tidak terkenal di kalangan masyarakat. Semakin kita mempromosikan di media sosial, semakin banyak dikenal apa nama brand kita tersebut, dan semakin bahkan sampai keluar internasional lagi. Adapun dari dampak negatifnya yaitu persaingan yang ketat. Kita melihat di media sosial sekarang banyak orang yang berburu-buru berjualan secara online, tapi kita harus yaitu yakinkan oleh perusahaan kita dapat kita mampu untuk menjual produk kita lagi lebih daripada yang lainnya. Yang kedua, pesan negatif mengenai suatu produk, yaitu kita ambil suatu contoh, yaitu produk kita jual satu produk kita, tetapi orang tersebut belum membeli produk kita atau memakai produk kita, namun dia sudah berkomentar bagaimana khasiat dari produk itu, apa kelemahan, apa kelebihan, tetapi kita lihat sedangkan dia saja belum dapat dibeli ataupun dicoba secara langsung. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Tunas ya. Ya, dia memberikan komentar sisi positif dan negatif dari media sosial itu. Ternyata memang media sosial itu yang pertama sekali kita harus mengakui bahwasanya tanpa media sosial, apabila kita berbisnis di online, maka itu merupakan sarana yang paling pokok. Agar apa? Agar posisi produk yang kita mau jual bisa dilihat oleh seluruh peminat atau konsumen. Itu kira-kira. Ada lagi kira-kira yang mau mencoba untuk dapat dampak positif dan negatif? Ya, coba bisa kelompok 2. Udah tadi, ada lagi. Ya, perorangan dari kelompok 4. Ya, kelompok 1. Ada lagi Elsa? Oke. Ya, kelompok 3. Di explain, diterangkan. Ya, ada dari kelompok 4. kita dengarkan sedikit dampak positif atau nilai negatif ya. Oke. Dampak negatif media sosial. Berikut beberapa hal negatif dari dampak media sosial yang perlu kamu antisipasi. Pertama, menimbulkan kecemburuan sosial. Banyak peneliti mengungkap bahwa ketimpangan yang tersorot di media sosial dapat menimbulkan kebencian dan kecemburuan. Tak sedikit orang yang menyimpan emosi negatif ketika melihat orang lain lalu membagikan gaya hidup mereka di media sosial. Yang kedua, memicu kesehatan mental. Berkaitan dengan poin di atas, emosi negatif yang dimiliki akibat ketimpangan di media sosial dapat mengganggu kesehatan mental, khususnya bagi pengguna di negara-negara berkembang. Bahkan menurut survei Indonesia Basic Health Research 2014, pengidap gangguan mental yang disebabkan oleh media sosial mencapai 11,8 juta orang.
Yang ketiga ada pornografi. Dampak media sosial lain yang perlu kamu waspadai adalah maraknya penyebaran konten pornografi. Tentu konten ini berdampak negatif khususnya bagi pengguna di bawah umur yang masih belum bisa menyaring informasi dengan baik. Yang keempat, tren penyebaran informasi hoax. Berdasarkan jurnal PLOS ONE, penyebaran hoax di media sosial menjadi urusan kompleks karena dapat menimbulkan kerusuhan dan keresahan jika tidak dikendalikan. Informasi akan menyebar dengan mudah dan cepat tanpa adanya batasan. Yang kelima, mencari perhatian dan rendah diri. Depresi merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang disebabkan oleh media sosial. Tak jarang pengguna merasa rendah diri karena melihat postingan orang lain, apalagi jika pengguna saling membandingkan diri dengan satu sama lain hingga membuat harga diri mereka terluka. Pengguna pun mulai mencari perhatian untuk meningkatkan harga diri mereka. Jika tak terkendali, mereka mampu melakukan hal-hal memalukan hingga mengancam nyawa. Semua dilakukan demi mendapat atensi. Dampak positif media sosial. 1. Sarana bisnis. Media sosial dapat membantu meningkatkan penjualan bisnis. Yang kedua, berbagi informasi. Meski informasi hoax banyak bertebaran, tak dipungkiri kamu bisa lebih update dengan situasi terkini berkat platform media sosial. Yang ketiga, akses hiburan. Media sosial menawarkan sarana hiburan yang dapat disesuaikan dengan kegemaranmu. Yang keempat, ada media pembelajaran. Menurut Journal of Educational Computing Research, para pelajar akan lebih aktif, kreatif, dan mandiri jika menggunakan media sosial. Yang kelima, dan memudahkan komunikasi. Terakhir, dampak positif media sosial adalah menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi tanpa mengenal jarak. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ya, jadi kelompok 4 memaparkan berikut jurnal penelitian bahwa media sosial itu memang ada sisi negatif dan positifnya yang telah dipaparkan oleh kelompok 4 ya. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi di dalam pembuatan media sosial kita tadi sudah memahaminya dan sudah tahu kita bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan media sosial itu. Ya, media sosial itu ada yang sudah buat tadi dan presentasikan seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Ada lagi kira-kira untuk yang terakhir yang kamu tahu? Oke, dari kelompok 1. Nama saya Natasha Sihaga. Adapun dampak positif dari media sosial menurut saya yaitu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial yaitu mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Sebut saja mengurangi kualitas tidur, meningkatkan kecemasan dan depresi, serta risiko penyalahgunaan informasi pribadi hingga memicu kiberbullying. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semua. Iya. Iya, jadi itu ya untuk penjelasan dari kelompok 1 sudah lebih jelas. Ada lagi kira-kira yang kurang paham? Oke, untuk itu, untuk refleksi kita untuk hari ini yang terakhir, saya akan memberikan soal pribadi individu. Ya, nanti kami kerjakan sedikit ya. Saya berikan hanya 5 soal saja, kami kerjakan baru dikumpul nanti. Ya, oke, saya berikan dulu. Apanya, kertas jawabannya per orang ya. Nah,
dengan benar, ya. Jawab dengar benar, tulis sesuai dengan absen nama-namanya, ya. Oke, hanya sebentar saja. Ya, nomor 1 sampai dengan 5 itu ya, dijawab. Langsung dirinya dijawab. Ya, nomor 1 apa jawabannya, A atau B atau C atau D atau E. Ya. Tulis namanya, jangan lupa namanya. Baru mata pelajaran bisnis online. Oke, sudah bisa? Iya, saya beri waktu sebentar lagi. Yang sudah siap boleh dikumpul. Boleh dikumpul. Lagi? Siapa lagi? Lagi? Oke, waktunya habis. Oke, terima kasih kepada anak-anakku semua untuk hari ini. Pembelajaran kita sudah sangat bagus ya. Jadi semoga materi pembelajaran yang kita bawakan untuk hari ini bisa kamu pelajari dan diulang nanti sampai di rumah. Nah, kemudian jangan lupa untuk anak-anakku semua tetap belajar yang baik dan jangan lupa pembelajaran kita untuk pertemuan minggu depan. Kita masuk pembuatan website. Di dalam pembuatan website nanti kamu akan saya berikan materi atau bahan-bahan untuk bisa kamu baca di rumah terlebih dahulu lewat WA group. Nanti dibaca itu agar nanti pembelajaran kita pada minggu depan bisa kamu pahami. Begitu kira-kira ya, anak. Jadi pembelajaran kita ini saya simpulkan bahwasanya dengan adanya media sosial kita bisa meningkatkan produksi atau produktivitas kita lewat bisnis online, maka produk kita akan bisa lebih terkenal dan kita bisa dapat lebih beruntung. Itulah kira-kira untuk pembelajaran kita hari ini. Dan kepada kalian jangan lupa makan makanan yang sehat di rumah, jangan ditahan lapar supaya bisa beraktivitas dan sehat kembali belajar besok. Paham semua? Oke, terima kasih untuk itu. Kita sudah pembelajaran kita untuk hari ini dengan ucapan selamat siang semua. Siang. Oke, untuk itu kita tutup dengan doa penutup untuk hari ini. Saya bawakan kepada siapa? Di ini ya, bawakan dengan doa. Ya, yuk. Oke, teman-teman, sudah pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, karena kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anakku. Dan jangan lupa bukunya dimasukkan ke tasnya, dirapikan semua. Untuk itu sampai jumpa semua. Terima kasih. Iya.